sahabat Sonora, jumpa lagi dengan saya Dr. Santi dan Diksan Fidelia. Wow, tepuk tangan dong warga di sini. Udah bisa ya jadi Iya. MC, jadi narasumber juga ya. Udah Tukeran. bisa. Berarti sendiri juga udah bisa ya. Oh jangan. Be right back, bye. Nggak Sendal deh. aja berdua, sepatu berdua. Hah? Sepatu berdua, dokter kanan atau kiri? Buat apa sih kalau boleh tahu Kanan konsepnya? dong. Oke, baiklah. Ini bukan berarti dokter Santi yang opening, narasumbernya jadi Fidel ya. Jangan, Oh iya, jangan. nggak tahu apa-apa gitu kan. Narasumbernya tetap dokter Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Dan kita balik lagi di acara Kamu Sehat barengan sama Fidel dan juga dokter Santi tentunya. Doksan dan juga Diksan. Hari ini kita akan membahas seputar, ini kayaknya sudah jadi kebiasaan masyarakat ya harusnya. Iya. Apalagi ini pandemi udah berbulan-bulan ya dok. Iya. Salah satu yang selalu dianjurkan, selalu diingatkan untuk dilakukan adalah cuci tangan. Tapi nggak cuma cuci tangan, ada embel-embelnya 20 detik dengan air mengalir dan juga sabun. Tapi kayaknya masih banyak yang belum melakukan cuci tangan dengan baik dan benar. Ya nggak sih dok? Iya, Lumayan makanya ya. sebelum membentuk kebiasaan itu bisa dulu. Nah, Jadi kebiasaan dulu, baru kebiasaan. bisa dulu baru biasa gitu Iya, ya dok. betul. Baiklah, kalau biasanya kita pernah buat video tentang cuci tangan ya dok. Iya, Terus di tinggal situ dilihat. ada bisa dimasukin di sini ya bapak editor ya. Oke. Di situ dokter Santi memberikan tips bagaimana cuci tangan yang baik dan benar. Mungkin Anda udah pernah nonton, yang belum pernah nonton silahkan ditonton dulu. Nah kalau di video kali ini kita akan bahas apa saja sih kesalahan yang biasanya terjadi ketika Anda cuci tangan. Ada banyak nggak sih dok? 10 Wow. sampai sore lengkap. kita. Ih, bisa banget nih. Ada 10 sahabat Sonora, apa saja yang harus Anda hindari ketika cuci tangan. Yang pertama apa nih dok? Yang pertama, yang paling sering dilakukan adalah masuk ke toilet, itu langsung mengambil sabun tanpa membasahi tangan. Oh, jadi tangannya masih kering, langsung sabun gitu Ah, ya. Kenapa dok nggak boleh? Karena kalau tangan kita kering diberi sabun, maka sabunnya itu sulit untuk larut. Sehingga bekerjanya nanti tidak efektif. Jadi jangan lupa basahi dulu tangannya, baru dikasih sabun. Oke, basahi tangan, terus kasih sabun. Apalagi dok? Yang kedua adalah mencuci tangannya di dalam wadah. Misalnya kayak di gayung, di ember, tapi langsung di dalam situ ya dok, bukan di Diobok-obok bawah gitu ya? gitu, ha. Oke, diobok-obok di dalam satu wadah. Kenapa nggak boleh dok? Karena kalau kita obok-obok begitu, maka sisa sabun, kotorannya yang sudah luntur bisa melekat lagi ke tangan kita. Karena kan airnya nggak mana-mana, situ-situ aja. Di situ-situ aja. Jalan keluarnya, ambil airnya dengan gayung, siramin di tangan, kan jadi air mengalir. Oh iya ya, atau dimiringin aja ya. Boleh. Oke. Jadi optionnya memang pilihan yang terbaik dengan keran, tapi kan tidak selalu ada. Kalau tidak ada keran, ambil dengan gayung, tuang atau dimiringin boleh. Oke. Sepanjang dibuat menjadi seperti air mengalir. Air mengalir. Iya. Yang berikutnya dok, yang ketiga. Yang ketiga adalah mencuci tangan kurang dari 20 detik. Nah, ini boleh diperjelas dulu nggak nih dok? 20 detik tuh dari saya masuk ke toilet dok? Nggak dok? Waduh, kelamaan. Jadi 20 detik itu di bagian mananya? Gosok-gosoknya aja? Jadi sebenarnya banyak orang salah mengartikan bahwa 20 detik itu dimulai dari membuka keran sampai Oke. menutup keran. Itu tidak dihitung ya sahabat Sonora. Jadi 20 detik yang dihitung itu adalah 20 detik ketika kita menggosok seluruh bagian tangan. Jadi begitu buka, ngasih sabun, jangan dihitung dulu. Oke. Belum countdown. Oh, wow. Happy New Year nggak sih Iya, pakai kan countdown? deket lagi, sebentar lagi kan. Betul sekali. Tergantung uploadnya kapan. Editor? Oke. Jadi Terus, dok? ketika kita sudah mulai menggosok, maka mulai menghitung 20 detik. Kalau males menghitung 20 detik, pakai timer. Kerennya cuci tangan pakai timer. Kok jadi lebih repot daripada menghitung? Bernyanyilah, bernyanyi itu Bernyanyi. membuat hati bahagia. Lagu Cari apa? aja lagu apa aja boleh, yang penting lagunya 20 detik. Kalau misalnya satu lagu kayak lagunya 4 menit, 5 menit gitu kepanjangan ya. Agak kita kering ambil ya tangannya ya? Referennya aja. Oh, refnya aja. Refnya aja gitu ya. Atau kalau lagu yang ngetren kan lagu Happy Birthday diulang 2 kali. Oke, happy Atau birthday lagu 2 kali. Lihat Kebunku. Mhm. 1 kali aja. Oke, ini 2 dokter kali. nggak mau nyontohin nyanyi?
Enggak ya? Kalau napas aja pecah gini Oh nanti kaca-kaca. Nanti untung kalau bukan pecah repot kaca. loh. Nah, Oke, yang berikutnya berarti 20 detik itu hanya bagian menggosok tangannya aja Iya, ya dok? bukan Seluruh pakai stikan ya. bagian tangan. kan digosok pastikan. Aduh, kurang, agak melepuh. Oke, terus dok, yang berikutnya, ini keberapa sih? Keempat ya? Berarti? Keempat. Oke. Yang keempat adalah menggunakan sabun yang terlalu encer, terutama kalau kita ada di mall dengan wadah yang Pencet itu ya? itu kadang-kadang mereka membuatnya lebih encer supaya gampang turunnya. Karena kalau oke. sabunnya kental, Susah dipencet keluar. cuman keluar sedikit, Betul. jadi mereka mengencerkan. Nah, ketika orang mengencerkan sabun, maka efektivitas sabunnya akan turun. Sebaliknya juga kalau terlalu kental, efektivitasnya turun karena nanti satu tangan penuh dengan sabun gitu kan. Jadi pas-pas aja gitu. Baik. Dan satu lagi juga antara terlalu sedikit tadi atau terlalu banyak atau terlalu encer. Berarti sabunnya pun perlu diperhatikan ya dok? Iya. Yang Jalan berikutnya. keluarnya. Ada jalan keluarnya dulu, boleh? Iya. Jalan keluarnya adalah? Kalau kita tidak yakin dengan sabun yang akan kita gunakan, bawa sendiri. Oh, sekarang kan wadah banyak kecil ya, gitu. wadah Sekarang kecil. Oke, baiklah. Biar lebih yakin gitu ya, sabunnya supaya efektif juga digunakan. Terus dok? Terus selain efektif juga kadang-kadang sabun bisa membuat orang alergi. Jadi kalau kita bawa sendiri sabun kita, kemungkinan alergi kan bisa dihindari ya. Bisa dihindari ya. Terus yang kelima adalah tidak membilas. Kalau kita menggunakan sabun batang, tidak membilas sabun batang yang akan digunakan. Karena tidak semua tempat memberikan pilihan sabun cair. Jadi kalau misalnya adanya sabun batang, dibilas dulu sabunnya. Supaya, karena kalau tidak dibilas, kemungkinan bagian luarnya itu tercemar kan, kotor. Jadi dibilas dulu. Tapi mungkin lebih baik karena kemungkinan sabun batangnya itu sudah dipakai berjuta umat. Lebih baik Anda bawa sendiri di wadah kecil sahabat Sonora. Jadi khusus buat Anda. Terus dok? Kemudian tidak menggosok seluruh bagian tangan dengan sabun. Nah, bagian yang paling sering kelewat Ibu jari, kemudian ujung jari, makanya harus diputer-puter. ujung kukunya Kemudian, gitu ya. kalau ibu jari diputer-puter begini ya, diputer-puter, digosok sampai ke dekat pergelangan tangan, sama di sela-sela jari. Oke. Nah, itu banyak yang terlewat karena orang sering yang dicuci cuma telapak tangan sama punggung, set, udah. Mungkin cuma 10 detik. Kalau nggak percaya, nanti Fidel pulang, coba nyalain handphone, terus cuci tangan lah seperti biasa. Terus lihat ternyata berapa detik yang dihabiskan. Nah, Anda juga coba Kurang ya sahabat dari Sonora 20 detik biasanya. Karena begitulah. Baiklah, itu tadi masalah sabun-sabunan yang digunakan untuk mencuci tangan supaya lebih efektif ya sahabat Sonora. Yang berikutnya, yang ketujuh, apa nih dok? Yang ketujuh, hari Minggu dong kalau 7. Aduh, udah mau habis nih baterai kamera. Yang ketujuh adalah tidak melepas perhiasan yang melekat di tangan. Termasuk jam tangan? Cincin, gelang, jam tangan. Kan pergelangan tangan dicuci juga. Iya sih, oke. Ya, jadi baiklah. cincin yang krusial. Karena di bawah cincin itu banyak sekali ditemukan virus, kuman, kotoran. Jadi dilepas, tapi jangan lupa. Ntar dilepas ditaruh terus melipir, hilang gitu ya. Berbagi rezeki Jadi, ke orang lain. Hati-hati ya, jangan ketinggalan. Oke. Kemudian kesalahan yang ke-8, banyak ya. Banyak nih. Yang kesalahan yang ke-8 ini paling sering dilakukan oleh kaum pria. Wow, apa tuh dok? Tidak mengeringkan tangan sesudah cuci tangan. Hah? Jadi Emang wanita enggak itu? kan paling sering, bukan berarti wanita Oh, tidak. baik. Gitu Enggak, ya. aku takutnya di komentar marah-marah. Saya Oh, keringin sama. kok, dok. Sama Gitu. kalau gitu. Kita meniadakan gender ya. Oh Jadi, iya, pria dan jangan wanita seksis gitu. sering sekali melakukan kesalahan tidak mengeringkan tangan sesudah cuci tangan. Jadi cuman pret melipir, pergi gitu. Harus dikeringkan berarti ya dok? Nanya dong Menggunakan. kenapa? Ditanya dulu. Kenapa dok? Karena tangan kita setelah kita cuci dengan sabun dan air, kan si kotoran, si kuman, si virus, si zat kimia yang berbahaya dan sebagainya kan turun bersama dengan air. Nah, kalau airnya itu masih sisa, airnya itu ada kemungkinan masih mengandung si virus dan si kotoran yang belum terbuang dengan sempurna. Jadi kita keringkan supaya segala sesuatunya menjadi benar-benar bersih. Terus alasan yang kedua adalah kalau tangan kita kotor, kita megang sesuatu, misalnya megang gelas atau megang pulpen gitu. Jika gelas atau pulpen itu ada kotorannya,
kotoran dalam bentuk apapun ya, kotoran fisik, debu, dan misalnya kotoran dalam bentuk virus, bakteri, itu lebih mudah melekat pada tangan yang basah daripada pada tangan yang kering. Jadi yang pertama sisanya kotorannya, yang kedua dia akan narik kotoran, jadi tangannya udah bersih, ketarik lagi, sama aja. Itu kan ada option sebenarnya dok, kalau misalnya kita ke tempat-tempat fasilitas umum, ada option yang satu pakai tisu, yang satu pakai pengering tangan itu dok, yang mesin pengering tangan. Mana yang lebih baik sebenarnya? Sebetulnya terutama untuk kaum perempuan ya, karena pengering tangan yang banyak beredar di negara kita ini adalah jenisnya yang panas. Karena pengering kan ada yang panas, ada yang anginnya panas, ada yang anginnya dingin. Kalau di anginnya panas bisa keriput. Oh wow. Ya, jadi kalau ada pilihan yang dingin, pilih yang dingin. Tapi sebaiknya memang menggunakan tisu. Karena tisu juga ketika dia menggosok, itu gosokannya itu juga membantu membersihkan. Yang pertama itu. Yang kedua, walaupun yang kedua ini belum bisa dibuktikan secara bukan belum bisa dibuktikan, belum dinyatakan secara resmi di badan-badan kesehatan, tapi ada penelitian yang mengatakan bahwa dengan menggunakan pengering tangan malah menyebarkan sisa-sisa yang tadi itu malah terbang kemana-mana gitu. Walaupun jadi, belum ada pernyataan resmi ya. Iya, jadi mungkin bijaksana dengan menggunakan tisu. Kalau sahabat-sahabat Sonora merupakan pecinta lingkungan hidup, dokter, tisu itu kan sekali pakai buang gitu kan. Boleh menggunakan kain atau handuk kecil atau sapu tangan dengan catatan sebaiknya setiap orang menggunakan handuknya sendiri. Pribadi ya. Jangan satu buat rame-rame gitu. Dan jangan lupa jaga supaya dia kering. Jadi kalau habis pakai ya dikeringkan. Yang selanjutnya kesalahan yang nomor 9. Nah, sudah mau selesai kita. Itu adalah menutup keran air dengan tangan yang sudah bersih. Jadi lebih baik gunakan siku gitu ya dok. Tapi kalau diputer kan susah ya. Bisa. Bisa kok, usaha dikit aja, tapi bisa. Pakai 2 siku gitu ya. Oh wow, agak susah sih kalau misalnya diputer, pakai tisu yang kita pakai untuk mengeringkan tangan, tutup dengan tisu supaya keran itu tidak mencemari lagi tangan kita. Kalau misalnya susah bener, ya cuci aja dulu kerannya. Jadi sebelum cuci tangan, cuci dulu kerannya. Rempong ya. Agak banyak nih ritualnya. Yang berikutnya dong. Yang terakhir adalah tidak mencuci handuk atau sapu tangan yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ini buat si pengering tangannya itu ya. Berarti harus dibersihkan, dicuci secara berkala ya dok? Iya. Paling lama boleh ditinggalkan tidak dicuci itu berapa lama dok? 3 hari. Wow. Tapi kalau bisa tiap hari lah ya, sekalian cuci baju kan. Nah, itu kan kecil, cuman jangan pakai handuk yang besar. Itu untuk tubuh aja bukan buat tangan ya. Kalau tadi itu adalah cuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Tapi kan selalu atau tidak selalu lebih tepatnya tidak selalu tersedia. Kalau misalnya Anda lagi keluar-keluar begitu ya. Ya udah deh dok, saya pakai hand sanitizer aja. Ada nggak sih dok kesalahan nih yang perlu dihindari juga dalam menggunakan hand sanitizer? Sebenarnya cara menggunakan hand sanitizer itu sama kayak sabun. Jadi ya kesalahan-kesalahannya juga hampir sama. Jumlahnya kurang dari yang dianjurkan. Cuma susahnya kalau dibaca nih, banyak produsen hand sanitizer yang tidak mencantumkan amount-nya tuh berapa. Jadi berapa mili yang harus dituangkan untuk efektif. Terus bingung juga kan berapa banyak gitu. Kira-kira nih ya, perkiraan kasar 3 mili. 3 mili itu berapa banyak? Setengah sendok teh. Masa bawa sendok teh? Ya udah sekoin. Koin 500-an yang kuning tuh. Nah, kurang lebih segitu. Tetapi itu patokan yang berlaku general. Kalau tangannya besar ya, itu tentu kurang segitu. Karena tangan orang kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, terus cara lainnya yang paling gampang untuk mengetahui jumlah cairan hand sanitizer yang ditaruh di tangan yang akan kita gunakan itu sudah cukup atau belum adalah dengan cara kalau semua bagian tangan sudah cukup dibasahi dengan itu biasanya cukup. Itu kesalahan berarti yang pertama. Berarti kalau misalnya masih di telapak tangan gitu ya dok, itu sudah kering, berarti itu nggak cukup kurang, ya? Tambahin. Karena dia tetap harus membasahi seluruh bagian tangan. Dan kesalahan yang kedua sekalian ya, itu seluruh bagian tangan itu nggak digosok. Jadi kebanyakan orang pakai hand sanitizer seret-seret gitu kan, atau dituang set udah.
yang sini enggak. Setelah jari enggak, ujung jari enggak, jempol enggak. Berarti step-stepnya bagian Sama. mana aja sama seperti cuci tangan dengan air mengalir dan sabun ya. Dan Oke. gosoknya sama, 20 detik. Oke, Jangan berarti cuman udah kering ya udah. habis tambahin. dong gitu kan. Yang berikutnya ada lagi nggak nih dok? Yang berikutnya sama, cincin itu tetap harus dibuka. Dan ini mungkin perlu menjadi perhatian bahwa alkohol itu menguap. Terus dia rusak dengan pemanasan. Jadi ketika kita refill kan kadang-kadang suka beli wadahnya yang kecil terus refill gitu. Iya. Jangan buka lama-lama karena jadi rusak. Terus jangan taruh di mobil karena panas. Jadi dibawa di tas aja. Oke, berarti jangan lupa untuk disimpan di wadah yang tertutup berarti ya supaya tidak Ya. menguap, dan jangan atau hindari lebih tepatnya ya, hindari dari sinar matahari secara langsung gitu ya dok, Iya. panasnya. Baiklah sahabat Sonora, itu tadi hal-hal yang harus Anda hindari ketika mencuci tangan maupun menggunakan hand sanitizer. Semoga bisa membuat rutinitas Anda cuci tangan ini jadi jauh lebih efektif. Dokter Santi, terima kasih banyak. Sama-sama Fidel. Jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Dan jangan lupa juga untuk tungguin selalu ya video di YouTube channelnya Sonora FM. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like. Boleh share juga sebanyak-banyaknya ya ke teman-teman Anda, ke keluarga Anda. Dan juga kalau misalnya mau dengerin versi podcastnya, Anda bisa menuju ke Spotify, kemudian juga Apple Podcast, dan juga Google Podcast, dan juga www.sonora.id. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye!